Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Jannah, NPM G1F0181025. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil tugas besar dari proyek analisis dan desain perangkat lunak yang saya buat. Pada tugas besar ini, saya membuat sistem informasi pengarsipan surat untuk Universitas Bengkulu. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan use case diagram dari pengarsipan surat ini. Pada sistem informasi pengarsipan surat, terdapat satu admin dan beberapa pengguna, akan tetapi saya di sini hanya akan menjelaskan bagian admin. Admin bisa mengakses manajemen pengguna, manajemen bidang, manajemen pendataan, yang di manajemen pendataan ini terdapat data surat masuk dan data surat keluar, dan kemudian terdapat manajemen disposisi. Nah, pada setiap manajemen ini terdapat beberapa aksi yang dapat dilakukan oleh admin. Seperti contohnya pada manajemen pengguna ini, admin dapat mengedit, menambah, dan menghapus. Kemudian yang extend kepada manajemen pengguna. Nah, setiap manajemen ini include ke login. Selanjutnya saya akan menjelaskan activity diagram dari pengarsipan surat ini. Activity diagram ini terbagi dari beberapa diagram. Setiap diagram itu hanya menjelaskan kegiatan per manajemen yang dapat diakses oleh admin. Nah, untuk bagian admin ini, pertama ya kegiatan yang harus dilakukan yaitu login. Kemudian sistem pengarsipan surat nanti akan menampilkan halaman login. Nah, kemudian admin memasukkan username dan password. Kemudian sistem akan mengautentifikasi. Jika username dan password benar, maka akan dilanjutkan. Jika salah, akan dikembalikan ke halaman login. Nah, ketika login berhasil dilakukan, sistem akan menampilkan homepage. Homepage ini nantinya akan dipilih oleh admin untuk mengakses manajemen pengguna. Kemudian setelah admin memilih manajemen pengguna, sistem akan menampilkan halaman manajemen pengguna. Kemudian admin melakukan kegiatan yang ingin dilakukan seperti ingin tambah, edit, hapus, dan tentu admin ini bisa melihat manajemen pengguna. Kemudian setelah melakukan beberapa aksi ini, sistem akan menyimpan aksi yang telah dilakukan admin. Setelah itu, kegiatan selesai, admin dapat keluar dari sistem, logout, dan selesai. Sama dengan manajemen pengguna tadi, admin juga bisa mengakses manajemen bidang, manajemen pendataan surat masuk, pendataan surat keluar, dan disposisi. Untuk kegiatan yang manajemen yang lainnya sama dengan kegiatan yang ada di manajemen pengguna. Ini untuk diagram activity manajemen bidang, activity diagram manajemen pendataan surat masuk, activity manajemen pendataan surat keluar, activity manajemen disposisi. Kemudian saya akan menjelaskan kelas diagram dari sistem informasi pengarsipan surat. Nah, pertama itu terdapat admin. Admin ini terdiri dari user dan password, yang tipe datanya varchar dan password juga varchar. Nantinya, setelah memasukkan user dan password, admin dapat melakukan aksi login. Untuk bagian admin ini, terdapat 5 manajemen yang dapat diakses oleh admin. Yang pertama, manajemen pengguna. Terdapat ID pengguna dan nama pengguna yang bertipe data
parchar. Manajemen pengguna ini dapat melakukan aksi lihat, tambah, edit, dan hapus. Pada manajemen bidang, terdapat ID bidang dan nama bidang dengan tipe data parchar. Aksi yang dapat dilakukan lihat, tambah, edit, hapus. Untuk bagian manajemen pendataan surat masuk, terdapat ID surat masuk dengan tipe data integer, nomor surat masuk dengan tipe data parchar, tanggal surat masuk dengan tipe data date atau tanggal, kemudian pengirim surat masuk tipe data parchar, perihal surat masuk tipe data teks, tanggal surat diterima tipe data date, sifat surat masuk tipe data parchar, dokumen surat masuk tipe data parchar, lampiran tipe data integer. Aksi yang dapat dilakukan oleh admin pada manajemen pendataan surat masuk ini yaitu lihat, tambah, edit, hapus, dan cetak. Kemudian pada manajemen pendataan surat keluar ini terdapat ID surat keluar dengan tipe data integer, nomor surat keluar dengan tipe data parchar, tujuan surat keluar dengan tipe data parchar, perihal surat keluar dengan tipe data teks, tanggal surat keluar tipe data date, tanggal keluar surat keluar tipe data date, sifat surat keluar tipe data parchar, dokumen surat keluar tipe data parchar. Admin dapat melakukan aksi pada manajemen pendataan surat keluar yaitu lihat, tambah, edit, hapus, dan cetak. Yang terakhir itu terdapat manajemen disposisi yang terdapat ID disposisi dengan tipe data integer, ID surat masuk dengan tipe data integer, tanggal disposisi dengan tipe data date, sifat disposisi dengan tipe data parchar, pesan dengan tipe data teks, dan ID kelompok pada tipe data integer. Admin dapat melakukan aksi seperti lihat, tambah, edit, hapus, dan cetak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan objek diagram dari sistem informasi pengarsipan surat. Objek diagram ini sama saja dengan kelas diagram, akan tetapi yang berbeda dari objek diagram ini yaitu semua data pada manajemen sudah diberi contoh untuk pengisian datanya. Berikut kalian bisa lihat isi data dari beberapa manajemen ini. Terakhir, saya akan menjelaskan sequence diagram dari sistem informasi pengarsipan surat pada admin. Pada bagian sequence diagram ini, terdapat objek-objek yang dapat berinteraksi dengan admin. Seperti halnya pada login, admin memasukkan username dan password yang nantinya akan diautentifikasi. Pada manajemen pengguna, admin dapat melakukan aksi lihat, tambah, edit, dan hapus data pengguna yang nantinya akan disimpan di database. Kemudian data yang setelah ditambah, edit, dan hapus akan ditampilkan ke halaman manajemen pengguna. Kemudian manajemen bidang. Admin juga dapat melakukan lihat, tambah, edit, dan hapus pada data bidang yang nantinya juga akan disimpan di database yang kemudian akan ditampilkan ke halaman manajemen bidang. Kemudian pada bagian manajemen pendataan. Pada bagian manajemen pendataan ini, admin dapat melakukan aksi lihat, tambah, edit, hapus, dan cetak data pada surat masuk dan surat keluar, yang nantinya juga akan disimpan di database, kemudian akan ditampilkan ke manajemen pendataan. Yang terakhir itu terdapat manajemen disposisi. Admin dapat melakukan aksi lihat, tambah, edit, hapus, dan cetak data disposisi yang kemudian akan di-save di database dan akan ditampilkan ke manajemen disposisi. Kemudian, saya akan menjelaskan hasil desain user interface yang saya buat pada sistem informasi pengarsipan surat ini.
Untuk tampilan pertama itu terdapat halaman login. Di sini saya login sebagai admin. Nah, setelah melakukan login, halaman pertama yang akan ditampilkan yaitu tampilan dashboard dari sistem pengarsipan surat Universitas Bengkulu. Pada tampilan dashboard ini terdapat diagram data surat masuk, data surat keluar, dan data disposisi. Untuk melihat detailnya, kita bisa mengklik bacaan detail ini. Nah, di sini kita bisa melihat semua data surat masuk yang ada pada Universitas Bengkulu. Kembali ke dashboard. Nah, begitu juga dengan data surat keluar, kita untuk melihat lebih detail, kita bisa mengklik detail, dan begitu juga dengan data disposisi. Kemudian kita klik menu. Nah, pada bagian menu ini terdapat beberapa manajemen yang dapat diakses oleh admin, yaitu pada manajemen pengguna, bidang, pendataan, dan data disposisi. Baiklah, kita akan mengakses pengguna. Nah, ini merupakan tampilan dari manajemen pengguna yang terdapat data pengguna yang dapat menggunakan sistem pengarsipan surat ini. Pada bagian data pengguna ini, admin dapat melakukan aksi ubah. Nah, ini seperti contohnya, ID user. Untuk bagian ID user ini, admin tidak dapat mengubah karena ID user merupakan primary key dari admin. Yang dapat diubah dari data ini yaitu cuman nama pengguna dan password. Jika admin sudah melakukan ubah data, maka data ini dapat disimpan. Nah, maka data akan tersimpan. Pada data pengguna ini, admin juga dapat melakukan aksi hapus. Kemudian kita akan mengakses data pada bidang. Nah, begitu juga dengan tampilan pada data bidang ini, admin dapat melakukan ubah pada data. Seperti ini halamannya, tampilannya. Admin dapat mengubah ID bidang dan nama bidang. Setelah admin mengubah data, maka klik simpan. Untuk tampilan tambah data pada data bidang ini sama halnya dengan tampilan ubah data. Kemudian kita akan mengakses pendataan pada data surat masuk. Pada data surat masuk ini, admin dapat melakukan tambah data. Ini merupakan tampilan dari tambah data. Admin dapat melakukan menambah surat masuk, tanggal surat diterima, pengirim, perihal, sifat surat yang dapat dipilih, kemudian memasukkan dokumen jika pada surat masuk tersebut terdapat dokumen, kemudian melakukan aksi simpan. Nah, kemudian admin juga dapat melakukan aksi ubah. Nah, pada bagian tampilan ubah data ini, admin dapat melakukan pengubahan data pada tanggal surat masuk, tanggal surat diterima, pengirim, perihal, surat, sifat surat, dan dokumen. Admin tidak dapat melakukan ubah data pada nomor surat masuk karena nomor surat masuk ini merupakan primary key dari data surat masuk. Kemudian setelah mengubah data, admin melakukan aksi simpan yang kemudian data tersebut nantinya akan tersimpan pada halaman data surat masuk ini. Admin juga dapat melakukan aksi hapus pada data ini dan dapat melakukan aksi lihat dokumen jika terdapat dokumen pada data surat masuk. Kemudian kita akan mengakses data surat keluar. Nah, ini merupakan tampilan dari data surat keluar yang tidak jauh berbeda dengan data surat masuk. Pada bagian data surat keluar ini, admin juga dapat melakukan tambah data. Ini merupakan tampilan tambah data dari surat keluar yang tidak jauh berbeda dengan tampilan penambahan data pada surat masuk.
kemudian melakukan aksi simpan. Admin juga dapat melakukan aksi ubah data. Nah, ini merupakan tampilan dari ubah data surat keluar. Admin juga dapat melakukan aksi hapus dan cetak data. Pada setiap data ini terdapat aksi cetak data yang dapat dilakukan oleh admin. Kemudian kita akan mengakses data disposisi. Nah, pada data disposisi ini, admin bisa melakukan aksi cetak data, ubah, lihat dokumen, dan hapus. Untuk bagian ubah data, ini merupakan tampilannya. Kemudian aksi simpan. Nah, jika admin sudah melakukan kegiatan pada sistem informasi pengarsipan surat Universitas Bengkulu ini, admin dapat melakukan logout atau keluar dari sistem, yang nantinya setelah diklik logout tadi, maka akan ditampilkan kembali halaman utama untuk melakukan login kembali. Baiklah, itu tadi merupakan penjelasan dari hasil tugas besar proyek analisis dan desain perangkat lunak yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata dan penjelasan yang saya jelaskan tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.